Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di sebelah gua sekarang ada tamu spesial, Pak Tommy Yu dari channel JSXPro.id. Keren. Ini luar biasa. Umurnya juga sekarang ya jauh lah lebih berpengalaman dibanding gua sendiri. Topik hari ini kita akan membahas investasi terbaik di tahun 2023. Untuk pemula itu yang cocok apa sih? Nah, kita tanya sama suhunya langsung. Di sini yang udah berapa lama di pasar keuangan, Bapak? Ini kenalan dulu kali ya. Boleh. Audience ini kan banyak kan usia berapaan tuh? 20-an begitu ya? 20-an. Iya, audiens saya banyaknya 20-an. Aduh. Jadi, ya memang kalau ngomong soal investasi itu, saya sendiri sudah mulai itu dari sejak 2007 sebenarnya. So, 2007 itu kenal pertama kali itu instrumennya di saham. Kemudian sekitar tahun 2010-2011 itu mulai serius, kita ngajar, kita ada kelas edukasi. Itu zaman dulu banget tuh. Aduh, belum ada yang namanya YouTube, belum ada yang namanya sosial media atau yang kayak yang sekarang kita kenal ya IG gitu, apalagi itu nggak ada waktu itu. Terus habis itu tahun 2017 itu baru kenal yang namanya itu kita mulai bikin channel YouTube akhirnya di JSXPro.id itu 2017, 2018 baru kenal Forex, 2019 kenal kripto, tahu belajar namanya kripto, ya sampai sekarang ini nih kita terus menekuni di bidang investasi lah intinya. Berarti intinya gimana caranya bikin kita semua itu bisa memiliki masa depan yang lebih baik dari investasi. Wih, keren. Berarti udah lama banget ya di pasar keuangan, pertama kali dunia investasi dari 2007. Sekitar luar biasa. Kalau boleh dibilang ya 15 tahunan. 15 tahun, 16 tahun ya. Luar biasa, keren tuh. Pengalamannya jauh. Mungkin di tahun 2007 saya masih kecil. Saya kan kelahiran 2001 masih 6 tahun. Iya. Nggak ngerti apa-apa, harus banyak belajar nih saya. Kayak lu tuh kayak usia kayak anak gue loh kan. Oh, kayak anak sama Bapak. Anak gue tuh 18 tahun. So, I think it's a good idea ya to share this on your channel gitu karena bisa lintas generasi gitu ya. Dari dua perspektif yang berbeda. Iya, dari dua perspektif yang berbeda dan mungkin kalau selama ini you share ke your audience gitu ya, mereka masih mungkin saatnya juga bisa dengar dari yang lebih senior tuh bagaimana itu ngelihat investasi dan keuangan itu dari sudut pandang angle yang lain gitu. Bapak umur berapa sekarang? Saya 47 tahun ini. Wah, lebih dari 2 kali lipatnya saya. Saya baru 21. Iya, 2. Keren. Yang penting semangatnya kan. Semangatnya harus tetap muda. Usia boleh tua, tetapi semangat tetap muda. Dan you bayangin ya, gue itu baru start YouTube channel itu tahun 2017. 2017. Itu gue usia 41 tahun. 41. Oh, nggak banyak loh. Jadi kalau teman-teman semua ya, your audience di sini nih yang bilang, oh sekarang saingannya banyak lah, terus udah telat lah bikin channel, bikin konten apa. Ya malu lah, ketawain aja gitu. Masa baru usia 20 tahun, 30 tahun mau mulai malas gitu. So it's never too late to start. Never too late. Oke. Iya loh, keren banget. Nggak banyak loh orang umur 40-an baru start. Kebanyakan yang mulai YouTube channel kan 20-an. Ya, betul. Ya 30-an ada lah. Keren. Saya baru mulai pertama bikin YouTube channel aja 2019. Bapak duluan nih. Iya. Oke, coba nih langsung aja kita pertanyaan. Investasi terbaik untuk anak muda apa, Pak? Menurut Bapak? Menurut saya ya investasi terbaik itu tidak ada yang satu untuk general, nggak ada. Jadi itu harus balik lagi ke kitanya masing-masing. Mau tua mau muda. Itu harus sesuai dengan risk karakteristik kita masing-masing. Jadi masing-masing dari kita tuh punya risk profile. Misalkan risk profile-mu sama risk profile A itu beda. Gue lebih suka yang lebih stable. Kalau yang anak-anak muda mungkin lebih suka yang lebih volatile, lebih cepat dapat cuannya bagaimana gitu, lebih dapat cepat cuan gede gitu ya. Nah, itu harus disesuaikan masing-masing. Basically general itu ada 3 kan. Kalau kita ngomong investasi kan ada saham, ada forex, ada kripto. Kalau saham memang sifatnya lebih stable. Kalau forex kripto kan lebih volatile. Nah, tapi secara general kalau yang usianya lebih muda itu saran gue sih cobain semuanya dan yang high risk nggak apa-apa. Karena kalau you gagal, you masih ada waktu panjang buat memperbaiki kesalahan lu gitu.
Kalau udah usianya sudah punya keluarga, udah punya tanggungan, itu nggak bisa lagi tanda kutip itu gaya sikat sana sikat sini, nggak bisa. You mesti mikir, nggak bisa gaya cowboy gitu. Betul, gaya hajar bleh aja gitu nggak bisa. You mesti mikirin konsekuensinya seperti apa. Itu nggak semudah itulah. Karena ada tanggungannya. Betul. Jadi saya sih menyarankan ya semuanya dicobain aja, mana yang paling cocok itu ditekuni lah. Tapi first start anak muda nih, rekomend di start di mana? Forex atau kripto boleh lah. Forex trading. atau kripto Iya. Saham lebih cocok buat invest. Ini trading atau investing? Trading ya. Trading sih. Trading. Investing oke, tapi orientasinya harus dibedakan. Jadi you trading oke, tapi investing harus paralel dijalankan. Soalnya investing itu butuh waktu. Dan menariknya ya, you pernah lihat nggak orang-orang yang benar-benar wealthy ya? Kalau lu lihat nih, orang-orang yang benar-benar wealthy itu jarang sekali yang trading. Ya. Warren Buffett trading enggak. Orang-orang yang punya fund gede-gede itu jarang sekali yang trading. Walaupun ada ya, gue nggak menutup kemungkinan. Tetapi mereka itu benar-benar wealthy dan fokusnya itu untuk growing their assets. Bukan untuk cari uang, untuk trading, untuk tanda kutip, untuk uang jajan, untuk keseharian gitu jarang sekali. Karena mereka bukan itu yang mereka cari, tapi mereka growing their assets. Nah, orang-orang yang masih muda itu trading is okay, tetapi dia harus juga paralel memulai investasi. Oh, benar. Karena tujuan akhirnya itu kalau you habisin waktu untuk trading saja, it's not worth it anymore. So you have to move your trading to investing. Karena yang growing assets itu investing adalah yang paling oke menurut saya. Kalau trading lebih wealth creation ya. Sedangkan kalau mungkin orang investing mereka mikirnya udah lebih wealth preservation ya. Ya boleh dibilang gitu. Kalau gue lebih tajam lagi ya ngomongnya gini. Kalau trading itu buat lu jadi kaya, oke. Ya. Tapi kalau lu mau wealthy, you harus invest bro. Invest. Kalau terus trading nanti suatu saat bisa. Trading itu akan makan waktu lu. Makan waktu. Trading nggak bisa lu tinggal, you mesti pantau, you mesti lihat gitu ya. Tapi kalau you invest, you nggak akan banyak makan waktumu. Tadi maksudku gini, trading itu bukan actually passive income, it's active. You have to keep maintain your portfolio. You have to keep maintaining your portfolio. Tapi kalau sudah masuk ke ranah investing, itu bisa passive income. Passive income. Yes, betul. Dan satu titik ya, ketika you pindah dari rich ke wealthy ini, yes, waktu yang lu spend buat trading itu, it doesn't worth anymore. Jadi lu harus fokus untuk kembangin grow your assets instead of only trading. So, itu yang membuatnya beda antara orang kaya sama orang yang punya wealth. Gitu. Kalau trading lebih buat membuat modal kecil jadi besar ya. Yeah. Kalau investing modal yang udah lebih besar jadi lebih besar lagi. Tapi gimana ya? Ya, mungkin modalnya gitu lah, trading buat yang lebih kecil-kecil. Ya, poinnya sebenarnya bukan hanya uangnya sih. Poinnya lebih ke arah waktu. Waktu. Ya, pada suatu titik itu waktu lebih berharga daripada uang. Waktu. Yes. So, it's a two different mindset sebenarnya. Dua mindset yang berbeda antara waktu dan uang. Satu titik itu waktu lebih berharga. Time is valuable. Uang lu hilang lu bisa cari. Waktu hilang lu cari di mana lagi? Betul. Lu spend waktu habis-habisan ya buat cari duit, tapi keluarga lu berantakan, pasti ada korbannya. Family lu berantakan, anak lu nggak ada yang urusin, buat anak lu nggak ada yang ngisi ya. Anak kan lu masih single, that's fine. Tapi kalau lu sudah punya keluarga nanti, you gedein anak lu tuh harus lu kasih value. Harus ada bimbing. Lu gedein anak gampang deh. Kasih makan hidup kok dia, gede sendiri ya, udah gede sendiri begini nih kayak lu gitu. Tapi you kan harus ada someone yang mentor lu. Kayak ya paling gampang ya bapaknya harus mentor anak. Kasih tahu value yang bener gini loh nak. Lu jangan arah si jalan sini loh nak. Lu harus itu yang gak dapet. Jadi kalau you habisin waktu lu untuk sesuatu yang cari duit aja, you kehilangan yang lain-lain. Karena itu akan pasti makan korban. Jadi satu titik itu your time is more valuable than your money. Time. Yes. Keren. It's
apa ya, currency paling mahal di dunia itu waktu. Yes. Terbatas ya setiap orang. Bener. Kalau trading pakai robot gimana tuh? Kan otomatis, Pak. Gua sih not a really big fan of trading pakai robot. Robot is membantu, oke, bener. Tetapi manual I think is the best. Karena orang yang pakai robot ya itu membantu sih. Tetapi kalau robot itu kan ada dua basically. Ada yang mau averaging, martingale, sama yang one shot. Tambah lama lotnya tambah gede. Yes. Itu one time, ya kalau nggak hati-hati bisa gampang kena MC. Oke, kita ngomong konteks forex ya. Betul. Kalau ngomong konteksnya saham sama kripto, mungkin ya robotnya mirip-mirip, tetapi di saham kan belum bisa pakai robot, saham lokal lah. Benar. But anyway, balik ke pertanyaan you, I think manual is the best ya. Karena kita lebih bisa ngelihat secara tajam ya. Kalau kita mau ambil position atau segala macam itu, manual is the best I think. Gitu ya. I see. Oke. Kalau Pak Tommy nih misalnya mau jadi muda lagi atau ketemu Pak Tommy versi muda, Pak Tommy mau kasih satu advice apa yang paling udah ini aja gitu, udah mau kasih advice apa? Ya, saya pikir sih kalau ketemu gue versi muda ya, gitu ya. Yang dulu umur 20-an masih bingung-bingung gitu. Gue kan bilang, you investasi heavily on your leher ke atas, kata orang-orang. Oh, leher ke atas. Iya, jadi investasi knowledge, education, ilmu itu penting. Karena gini loh, kehidupan kita ini nggak hanya melulu soal uang nantinya. So, edukasi itu penting. Kemudian knowledge itu penting. Nanti berjalannya waktu, lu akan dapat wisdom. Kalau lu dapat pengalaman lebih tua ya, lebih umurmu lebih sambil berjalan, lu akan dapat wisdom. Dan pernah itu ngalamin ini itu ya. Betul. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kalau saya ketemu saya versi muda itu, ya, saya akan bilang ke Tommy yang versi muda itu supaya lu harus jadi impact buat generasi lu. Di impact. Betul. Jadi banyak orang muda sekarang ini terbuai oleh bagaimana menjadi kaya, bagaimana sukses. Cara cepat kaya itu keyword banyak banget di searching tuh. So that's actually not the point ya. Kalau you hanya cari itu, at one time itu you akan menemukan satu fulfilling your life yang punya meaningful di dalam kehidupan. Jadi, gue pernah sampai ke area itu. Sudah mencapai masa-masa itu. Itu sebabnya gue bisa kasih advice seperti itu. Kalau gue belum pernah mencapai, pasti masih gue gak akan pernah kasih advice itu karena gue belum pernah mengalami itu, dan sekarang gue sudah pernah mengalami, makanya gue kasih advice itu. Jadi masing-masing generasi, masing-masing let's say you are younger generation, let's say almost 2 decades younger than me. Saya Gen Z, Gen Z. Not even millennial, di bawah millennial. So, kamu harus punya impact di bawah, artinya itu impact buat generasi lu. Gua nggak bisa banyak kasih impact yang sampai ke milenial atau Gen Z terlalu bagaimana, karena bahasanya kadang kan nggak nyambung bahasanya ya. Betul, tapi which is ya sekarang masih nyambung juga kan. Masih bisa aja ya, bisa. Tapi I mean, you dengan capacity yang gitu kan, maksudnya you channel gede, you punya influence yang cukup buat generasi lu harus jadi impact buat generasinya kamu lah. Ya kebetulan aja ini. Tapi poin-poin gua itu, jadi do your best and create impact on your generations. Dua itu aja yang gue pesenin sama versi diri gue yang muda. Oh, jadi kalau ketemu yang lebih muda mau lebih impact, mulai nyebarin ilmu, nyebarin message dari usia lebih muda, pengennya gitu ya? Ya, betul. Karena itu yang bikin hidupmu lebih meaningful. Lebih meaningful. Ya, satu titik you akan mencari itu kok. Money is not everything actually, but impacting yourself to others. That's the very meaning of your life. Itu poinnya. I see. Berarti jadi at one point dapat uang udah nggak se-happy dulu dapat uang gitu ya? Ya udahlah. Satu titik begitu sih. I see. Gitu. Keren luar biasa loh. Kalau masih muda kan pengen beli rumah, beli mobil, apa banyak pikirannya ya semua. Ya, benar. Nah, menurut Pak Tommy nih, kuliah penting nggak sih? Saya sendiri soalnya kan nggak lulus kuliah nih. Baru lagi itu setahun out. Ya. Gue pernah ngalamin masa-masa kayak lu mungkin ya. Karena, gini, menjawab pertanyaannya ya, kuliah penting nggak? Penting banget. Penting. Ya, penting banget. Karena itu akan membekali lu leher ke atas.
Leher ke atas. Ya, kalau let's say ya sudah terlambat, sudah pas, udah lewat masa lalu lah. Apa yang bisa kita lakukan? Cari sertifikasi. Sertifikasi. Yes, semuanya pasti ada sertifikasinya. Kalau kita di dunia kerja kan ada bergelut di mana nih project management, ya kita bisa cari certified di situ. Financial kita bisa cari certified di situ. Suka otak-atik forex, cari certified di technical analysis dan seterusnya. So itu akan membekali diri kita menjadi expert di situ. Plus ketika kamu sudah berjalan, you akan dapat wisdom nanti. Nah, wisdom dan knowledge ini itu akan bisa create impact ke your generation tadi. Benar. Kalau nggak ada itu, orang akan punya trust ke kamu. Wah, asal ngomong tanpa sertifikasi yang kompeten, tanpa kompetensi, itu sama aja ngomong bullshit gitu. Tapi sekarang banyak nih di sosmed yang ngomong-ngomong nggak certified. Nah, ngomong aja semua. Ya, gimana tuh menurut? At the end, let the audience judge them. At the end, orang akan tahu. Yuk, jangan disangka audiens di sosmed itu bodoh-bodoh semua ya. Mereka makin lama makin pintar. Mereka kan bisa ngelihat mana yang ngomongnya daging, sama mana yang ngomongnya cuman kulit. Mana yang punya konten, mana yang punya esensi, mana yang cuma ngomong sensasi-sensasi doang. Ada berita apa ngikutin gitu ya. Kadang orang gitu. Dan luckily ya di Indonesia sekarang ini banyak orang memang masih ngelihat cuman wahnya doang gitu ya. Kulit-kulit yang penting heboh gitu ya. Kulitnya dari emas tapi dalamnya kayu doang. Ya mereka lebih percaya itu sekarang. Iya, saya juga ngerasa. Tapi ke depan akan berubah ya. I think masyarakat di Indonesia makin lama akan makin pintar lah. Nggak gampang tanda kutip ya dikibulin oleh para ya yang cuman mentingin sensasi doang. Oknum. Oke, asik. Kuliah penting. Tapi sekarang ilmu kan banyak tuh di internet, bisa belajar sendiri apa ya, gimana betul. menurut? Betul, ilmu oke. Kita bisa belajar di internet bener. Autodidak kita bisa dapatkan dari mana. Tetapi memang gelar itu juga penting. Jadi paling enggak kalau punya kesempatan ya, dia harus paling enggak dapat S1. Kecuali kalau memang you nggak ada dana dan dalam kondisi yang susah, ya that's okay lah. Kita bisa cari di internet. Tapi kalau you ada kesempatan dapetin S1, kejar lah S1. Atau sertifikasi yang tadi gue bilang itu dulu sih. So plus nanti wisdom. Biar ada gelarnya lah ya, minimal gelarnya. Betul. Ya. Itu sesuatu yang membuat diri kita itu ya lebih confident, lebih bisa. Orang tuh nggak cuma lihat kalau ada gelar kan orang lebih percaya, lebih bisa trust. Which is memang bukan segala-galanya, tapi itu orang akan lihat. Tapi sekarang kan company-company gede tuh macam Google katanya mulai menerapkan dia nyari karyawan tanpa melihat gelar, lebih ngelihat selama ini apa nih pencapaiannya, pengalamannya. Ya mungkin kayak Google tanpa gelar pun, tapi misalnya pernah bikin aplikasi apa sebagai side project iseng-iseng sama dia langsung diterima loh. Misalnya aplikasinya viral langsung. Ya certain cases mungkin iya, tapi kalau case di Indonesia mungkin belum sampai ke arah situ ya. Oh, di Indonesia belum ya. Lu coba aja ngelamar di sini di company gede. MNC lah, MNC bukan itu ya, multinational company lah. Ya. Multinational company lu nggak pakai gelar, lu lulusan SMA aja gitu ya. Ya pasti langsung dimasukin tong sampah itu sih. Langsung dibuang ya. Iya benar. Unless ya mungkin ya 10 tahun ke depan a very different condition and the environment change. I don't know. But I still do insist kalau you punya kesempatan, ada dana, ada waktu, kejarlah sampai kuliah lulus. Kalau pendapat Bapak soal itu kan anak-anak muda sekarang banyak yang mikirnya harus udah kuliah nggak penting, mikirnya Bill Gates juga nggak kuliah. Itu gimana tuh Pak? Nggak lah. Mereka kan selalu mikirnya gitu ya. Bill Gates itu zaman dulu ya. Zaman sekarang kompetisi makin ketat lah. You harus naikin you punya kompetensi juga. Kalah saingan sama orang nanti. Gitu. Bill Gates ya. Kalau niatnya orang nggak mau buat kerja gimana? Kan nggak terlalu butuh kuliah gitu. I think we still need ya. Still need. Yes. Ya ini pendapatku sih. Ya nggak apa-apa. Ya kalau orang lain mungkin punya pendapat lain. Anak-anak muda sekarang ini ya it's okay, nggak apa-apa. We respect their opinion. Tapi menurut Bapak tetap kuliah penting. Penting. Walaupun sekarang kan banyak yang orang memotivasi tuh motivator bisnis ya, yang penting. Selalu ngomongnya kuliah nggak penting, kuliah nggak penting. Ya, dia anak muda pada gitu. Salah. Buat gua penting. Penting ya tetap. S1, lu lulus, ambil S2.
kalau ada dana, ada kesempatan, kejar S2. Gue kuliah dulu ya. Gue kuliah tuh angkatan 94. Jadul banget lah. Lu belum lahir gue udah kuliah. 94. Gue kuliah 6 tahun. Itu dengan perjuangan, dengan darah dan air mata. Gue sambil kerja. Sampai hampir DO. Sambil kerja? Ya, hampir DO. Karena gue bolos 2 tahun. Tanpa ada berita. Terus akhirnya ya Tuhan tolong lah. Ada saudara yang ini kasih bantuan, dana segala macam. Akhirnya gue lanjut kuliah. Karena saat itu gue bukan dari orang berada sebenarnya. Dana is one thing yang jadi masalah waktu itu. Tapi setelah akhirnya lulus, kita kerja 2 tahun, terus dengan tekad lagi lanjut S2. Jadi ambil master di apa ya sebut nama ya? Nggak apa-apa. Gue ambil master di Prasmul Prasetya Mulia di tahun 2002. Jadi dari tahun 94 lulus 2002 gue ngambil lagi business school berarti. Iya, business school. Itu benar-benar itu nggak ada duit ya. Artinya duitnya pas-pasan. Padahal Prasetya Mulia kan terkenalnya mahal tuh ya. Ya, itu dulu cukup mahal. One of the best school ya, I think di Indonesia ya untuk MBA ya, untuk MM itu di situ kan. Wah, bangga dah dari alma mater situ. Keren. Alma mater Prasmul, ayo dong komen di sini. Keren. Ya saya juga sebenarnya pada awalnya iya itu masalah dana juga sih itu yang bikin saya stop. Salah satu problem itu. I see. Tapi ya, akhirnya 2004, 2005 lulus 2 tahun. Lulus juga. Dan ya oke, not bad lah. Habis itu ya terus karirnya kan berkembang terus sampai sekarang ini ya. Akhirnya ya thank God lah, puji Tuhan bisa sampai survive dan bisa ya lumayan baik lah sekarang ini. Taraf hidupnya lebih baik gitu. Keren. Jadi keren. Kalau ada tekad, ada jalan lah ya. Ya, betul. Selalu ada jalan. Luar biasa. Terus kalau yang salah satu bikin wisdom selain knowledge, mungkin mistake juga bikin wisdom ya. Nah, kesalahan mistake itu you dapat dari pengalaman lu. Waktu lu menjalani kehidupan. You kayak gini nih. You dapat knowledge itu dari you belajar autodidak tadi. Ya. Sama belajar resmi ya. Dari kuliah itu you dapat knowledge. Tetapi wisdom you nggak bisa dapat dari sini. Wisdom itu sesuatu yang you alami sendiri dari pengalaman. Dan salah satunya dari kesalahan itu. Dari kesalahan. Kalau you udah berbuat kesalahan, nyemplung ke lubang, lu nanti jatuh ke lubang yang sama, nah itu namanya. Tapi intinya, wisdom itu lu dapat dari pengalaman lu. Dari pengalaman. Betul. Nah, 2 hal knowledge dan wisdom ini yang akan membawa kamu itu lebih lagi. Bisa membuat impact itu melalui 2 hal ini. I see. Jadi anak-anak muda itu knowledge harus diasah, wisdom dia akan dapat kalau dia belajar terus. Dan punya hati yang humble ya, untuk belajar dari kesalahan udah tahu semua ya. Ya, kalau dia punya mindset yang tertutup ya, dia nggak akan banyak belajar dari situ. Sampai tua pun dia juga nggak punya wisdom. Ada yang gitu ya? Banyak ya. Orang yang kita kenal, ya banyak deh, nggak perlu sebut, tapi banyak lah orang yang bebel gitu ya. Nggak bisa belajar dari kesalahannya dia sendiri, dari pengalaman hidupnya dia bebel banget dan jatuh ke lubang yang sama over and over again. I see. Gitu. Nah, jangan sampai kalian semua begitu. Siap. Terus kalau soal kesalahan sendiri, mungkin kalau di dunia investasi mungkin rugi besar ya. Rugi besar. Bapak pernah ngalamin rugi besar? Dalam apa tuh? Waktu kasusnya kemarin tuh Terra Luna, Sidokon. Luna USD itu ya, Luna USD. USD. Gue kenanya di USD waktu itu. Jadi siapa sih yang nggak ngiler dapat staking segitu gede? Berapa persen waktu saat? Lupa aku. Pokoknya sekitar 14 ya sekitar kalau nggak salah. Nggak tahu sih, lupa. Tapi belasan ya. Dan waktu itu ya ruginya cukup besar sih. Tapi ya dari situ belajar sih bahwa tapi itu pun Bapak naruh itu misalnya berapa persen dari portfolio? Gue kasih angkanya, persentase susah ngomong. Oh iya. Tapi sampai 3 digit lah. 3 digit. Ya. Ratusan juta lah ya. Tapi ya sudahlah, that's the risk. Jadi itu semua sudah saya kalkulasi. Even saya kehilangan 100% dari investasi yang USD itu, I will not go broke, you know.
Bobrok maksudnya gue nggak mungkin bangkrut gara-gara kehilangan itu semua. So I manage my portfolio itu, ya kripto kan risky. Ya, risky. Dan lu jangan masukin semuanya ke all in ke situ, itu nggak punya wisdom. You punya knowledge segala tentang kripto tapi you nggak punya wisdom. Nah dari situ kita belajar lagi kesalahan kita buat, oh ya harusnya begini nih. Tapi ya even ya kripto ya begitu sih, high risk high gain gitu. Pada saat itu kan USD dibilang safe deposito. Nah, anggapnya gitu kan, lebih aman dari deposito, orang ngomongnya gitu kan, aman kayak deposito. Staking kan itu, staking. Yes. Gila ya. Ya itu unexpected sekali sih. Yang kasus Terra Luna itu. Besar sekali soalnya kripto. FTX juga bisa tumbang, exchange nomor 3 di dunia. Luar biasa ya kripto. Tapi pas market turun baru diuji ya. Pas lagi naik, everyone is a genius. Ya kalau market naik, semua orang pada happy, semua orang pada pinter tuh. Ya show off di social media gitu. Tapi everyone is a genius. Begitu marketnya ambles, semua orang pada ngilang semua tuh. diuji. Pada ngilang tuh, nggak posting lagi tuh, gitu. Ada nyangkut semua. Kalau Bapak sendiri pilih mana nih? Kripto, forex, atau saham? Tiga-tiganya oke. Tergantung kita tujuannya kemana. Kalau Bapak paling besar di mana? Di saham. Di saham. Ya karena ya safe, invest. Jangka panjang mikirnya. Ya. Trading ya oke, tapi trading saya nggak terlalu gede porsinya karena memang trading itu karena my passion itu nganalisa teknikal gitu saya demen banget. So trading buat analisa teknikal kan buat cari tambahan lah oke. Tapi untuk yang aset grow my asset itu lebih tepatnya dari alokasi yang untuk investasi. So like I said before kan, bahwa tujuan gue itu bukan buat cari tanda kutip yang uang kecil ya, tapi buat grow my asset. So my grow my asset itu gue harus pinter-pinter mengalokasikan aset ke arah mana marketnya lagi mau bergerak. Misalnya gini, sahamnya mau jalan nih, saham yang batu bara, ya udah gue pindahin batu bara. Ntar kalau udah selesai ini, berapa bulan trennya mulai habis, kita pindahin lagi ke tempat mana yang lebih itu. Zaman dulu waktu itu tetap trading sih walaupun jangka panjang ya, tradingnya berbulan-bulan. Nggak pendek-pendek amat. Kalau investing kan benar-benar beli, merem, tidur. Jadi intinya sih kita ngatur portfolionya kita. Jadi bukan di saham blue chip ya? Ada blue chip, ada macam-macam. Kita atur portfolio. Lah. Tapi nggak cuma itu aja Ken. Ada properti juga saya main. Dalam arti saya orang yang percaya diversifikasi number one. Karena di saat market saham jatuh, kita bisa switch ke yang lain, termasuk ke properti lebih stable ya. Kita bisa pindah kemana? Lebih stable mana tuh? Properti, saham. Masing-masing aset kelas itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Jadi kalau properti itu kalau sekarang memang nggak terlalu baik, tapi lagi tergantung ke lokasinya. Sekarang lagi tinggi ya? Nggak juga sih, tergantung ya. Kalau apartemen masih berat. Ya ini agak melenceng dikit sih. Apartemen agak berat. Cuman kalau rumah-rumah itu, yang landed house itu masih oke tergantung lokasi. Jadi ada beberapa lokasi yang masih potensial lah. Benar. So ya tergantung kita, pinter-pinternya kita untuk mengalokasi asetnya. I see. Jadi balik lagi, kripto, forex atau saham, tetap Bapak utamanya di saham. Ya saham. Nomor 2 kripto juga. Kripto tapi yang spot ya. Spot ya untuk invest. Futures. Kalau trading buat trading ya yang nggak terlalu gede lah di situ lah. Lebih banyak ke invest. Kalau sama-sama market futures atau derivatif nih, pilih futuresnya kripto atau forex? Gue lebih demen forex. Why? Enak ya, pakai MetaTrader, nge-short, nge-long. Jadi lebih enak, udah nyaman aja. Walaupun juga yang kripto juga oke juga. Tapi apakah karena terlalu volatil? Atau menurutku sih nggak terlalu beda jauh. Kalau forex tuh lebih bervariasi. Atau karena udah legal di Indonesia forex? Lebih bervariasi gue lihat ya pergerakannya. Kalau kripto itu kan kalau naik semua. Jadi lebih bisa dianalisa. Semuanya bisa dianalisa. Cuman kalau kripto kalau Bitcoinnya lagi narik, semua koin-koin altcoin narik. Jadi kayak gerakannya itu sama, searah gitu. Kalau turun, kemarin Bitcoin jebol gitu, rontok begitu, break.
downtrend begitu, semuanya ikut seret turun. Nah kalau di forex kan enggak. Forex kan main kekuatan pair dua mata uang aja. US dollar naik, kan pair-pair yang lain nggak ada hubungan sama US dollar, nggak kena. Jepang yen turun, yang lain yang nggak ada hubungan sama Jepang yen kan nggak kena juga. Jadi kita bisa atur. Lebih kita bisa atur posisi-posisi kita, portofolio trading kita lah. Gitu. Lebih gampang dianalisa teknikal mana? Kripto atau forex? Sama-sama oke lah, gampang lah. Selama you pakai time ada frame. Kan yang bilang kripto banyak pom-pom, kripto gampang keseret Bitcoin, apa jadi analisanya kurang bisa benar-benar analisa. Nih kasih tips ya. Kalau you analisanya sering-sering meleset, coba naikin time frame-nya. Naikin time frame. Ya, kamu 15 menit gampang kecolek. Iya. Ya, pasang stop loss kecolek-colek melulu. Kalau pasang ke TP kecolek nggak apa-apa ya. Iya. Take profit. Kalau you gampang kecolek, naikin time frame-nya 30 menit, 1 jam. Atau bahkan main di 4H. Bahkan 1D, tapi 1D terlalu mungkin ya nggak semua orang cocok. Tapi 4H 1H bisa lebih gampang untuk dianalisa daripada lu main 5M 5 lah. M5. I see. Gitu. Jadi ya tergantung kitanya lah, butuh jam terbang itu. Oke, ini satu pertanyaan terakhir. Strategi apa yang bisa untung besar dari modal kecil nih? Kalau orang pakai modal kecil, rekomend strategi apa? Trading manual, otomatis atau gimana? Menurut Bapak nih, ada pemula banget, mau mulai, dia nggak apa-apa high risk, resiko tinggi, tapi pengen lipatnya gede. Lipat gede ya pakai lot gede. Itu full margin dong. Pakai lot gede, full margin. Time frame-nya ini pendek. Di forex ya, di forex. Ya, di forex. Tapi ya cepet kena MC. Tapi menurut gua sih yang strategi apa nih? Indikator apa? Apakah ada pamungkas? nggak ada nih namanya indikator pamungkas. Yang ada indikator apa yang bisa nyaman kita pakai. Yuk kalau main game lah. Kayak gini nih, ya. Lu main game. Lu pakai armor yang paling tebel. Bener. Tapi lu archer. Iya, Lu nggak bisa gerak. Lu kan ringan badan. Jadi lu harus pakai armor yang cukup ringan, pakai panah yang cukup pas. Atau sekarang apa sih gamenya? Lu main game apa? Terakhir main Dota terakhir dulu. Tapi udah lama itu. Biasanya Valorant. Yuk mainnya pakai senjatanya, tembaknya yang sesuai. Gitu. Jadi lu mau pakai strategi apapun oke. Yang penting lu bisa pakai. Bapak ngerti juga Valorant ya? Anakku yang main. Oh. Gue suruh gerakin mouse begitu-begitu kagak dapet. Kena headshot dulu. Tapi anyway, ya balik ke pertanyaannya ya, strategi apa? Kalau saya suka swing trade. Ya, swing. Buat yang nggak tahu, swing berapa hari itu, Pak? Jangka waktu open sampai close berapa hari swing? Less than 1 week. Less than 1 week. Yes. Ya. Kalau main kecepatan, biasanya gampang kecolek-colek. Nggak rekomend scalping. Ya nggak cocok sih, gue nggak cocok. Kalau pemula pakai time frame yang agak tinggi deh, lebih gampang. Swing tetap ya, swing. Iya. Ya kalau mau scalping, ya scalping tapi time frame-nya harus pendek kan. Time frame kan pakai M5, M15. Itu lebih susah biasanya. Butuh konsentrasi yang kuat. Karena kalau kita nggak kuat, jangan dipaksain. Bener-bener ngelihat chart pattern, candle pattern, bener-bener. Kalau nggak main time frame lebih panjang, itu lebih nyaman. Tapi ya lebih harus sabar. Tapi lebih gampang analisanya. Swing. Tapi terus analisanya pakai apa menurut Bapak ya? Ada indikator yang indikator pakai naked aja bisa kok. Pakai apa? Pakai moving average aja bisa. Moving average. Yes, nggak usah aneh-aneh. Kalau Bapak swing sukanya apa, lihat tren aja, lihat tren aja. MACD sama MA, sama tarikan SNR. That's it. I see. Nggak perlu yang canggih-canggih. Pakai yang flow money lah, apalah ini. Nggak. Ya, tapi ngelihat chart pattern, candle pattern. Yes. Nggak terlalu heavy. Gue lebih suka ngelihat tren aja. Tren yang pas ya. Jadi kalau swingnya segini, ya gue trennya nggak perlu yang tren daily. Trennya hanya 4H atau tren naik ya berarti nge-buy. Tren turun. Pas, tunggu timing yang pas kita beli. Jadi jangan against the trend. Itu simple kok. Sebenarnya nggak ada ikutin tren aja. Waktu ada timing yang pas, koreksi, bener. baru bener. open. Ya bener.
1H sama 4H biasanya itu yang dipakai. Dua time frame itu. Kalau time frame kecil kan trennya berubah begitu cepat. Iya, capek. Turun. Jadi bukan kita yang ditentukan oleh market. Kita yang nentuin, kita mau tradingnya gayanya gimana. Nice. Jadi kesimpulannya kalau pemula nih mau untung, jangan scalping ya. Lebih ke time frame besar. Nih ya, buat pemula ya. Lu jangan contek orang lain punya gaya trading. Jangan contek. Never ever. Jangan contek. Lu gaya trading lu, ya, sama gaya trading gua lain. Benar. Nggak bisa saling mencontek. Dalam contek oke, tapi nggak bisa langsung bulat-bulat diterapin. Karena belum tentu cocok. Belum tentu. Karena itu sesuai dengan kita punya gayanya masing-masing. Gitu. Kalau signal katanya, kata orang-orang yang muda-muda suka kopi signal gitu. Signal membantu, tapi kalau gini lah ya, kalau you trading, you punya ilmu, you punya skill untuk trade itu sendiri, itu kayak you punya jantung itu lu pegangin sendiri. Benar. Lu nggak kasih jantung lu ke orang lain. Lu nangkep nggak maksud gue? Benar, paham. Kalau you cuma terima signal, ya that's okay. Untuk awal-awal membantu oke. Tapi at the end, motor pencetak uangmu itu harus lu pegangin sendiri. Lu kalau tergantung sama signal, kalau signalnya tiba-tiba hilang, orangnya nggak ada lagi kasih profit signal, terus apa yang terjadi? Ya, lu nggak bisa trading kan? Benar. Jadi jantungnya lu pegangin sendiri. Jadi lebih baik lu punya skill itu sendiri daripada lu bergantung sama orang lain. Sekarang kan yang muda-muda senangnya signal, copy trading. Ya, that's okay. Tapi ya bukan yang utama lah menurut gue sih begitu. Karena at one time semua signal, semua copy trading pasti ada loss-nya ya. Impossible kalau nggak ada. Kalau loss-nya gara-gara orang lain ya itu kan kita kesel ya. Ada kalau loss kayak karena sendiri kan kita bisa belajar sesuatu dari situ. Yang paling gara-gara lain kita nggak bisa belajar apa-apa kan. Nggak bisa belajar. Dia ngambil decision buy sell-nya kan kita nggak tahu itu berdasarkan apa. Yang penting di fit in aja, di kayak disuapin aja nih. Ini suap nih, makan nih, buy nih, ini sell nih di sini. Tapi kita nggak tahu dia buy sell itu why. Itu kita nggak dapat. Gitu. Itu ya yang kurangnya signal copy trading apa tuh, waktu loss kita nggak bisa belajar apa-apa ya. Ya benar. Tetap disaranin manual kalau menurut Bapak. Ya kalau ya balik lagi lah. Orang kan preferensinya beda-beda ya. Kan ini anak muda nih, pemula banget gitu. Saranin belajar dulu lah, jangan langsung asal copy trading. Ya, copy trading. Copy trade oke, tapi kita juga harus pelajari lah. Ya, itu balik lagi, jantungnya lu jangan kasih ke orang lain. Oke deh, yuk kita udah cukup lama juga ini. Ya. Terima kasih banyak Pak udah sharing-sharing ya. Yes, nice to ini ya, be in your channel dan hopefully bisa share juga. Kalau mau nonton video Pak Tommy juga ada di channel JSX Pro ID. Ya, linknya nanti di deskripsi. Subscribe. Oke. Thank you semuanya. See you guys. Jangan lupa untuk like, subscribe, klik lonceng, dan salam cuan. Salam cuan.